Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah berfirman yang bermaksud segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menurunkan ke atas hambanya sebuah kitab, yakni Al-Quran, dan dia tidak menjadikan baginya sesuatu yang bengkok, yang tidak lurus, yang salah. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita masing-masing dan meneranginya dengan cahaya ilahiyah untuk kita mudah memahami, meyakini apa yang menjadi kehendaknya untuk kita patuhi ataupun sesuatu yang untuk kita tinggalkan. InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kita Suratul Kahfi, dan hari ini kita akan mulakan ayat yang ke-18. Ayat 18 masih merupakan rangkaian daripada kisah sejumlah pemuda kekasih-kekasih Allah yang kehidupannya penuh dengan misteri, penuh dengan keajaiban, penuh dengan rahsia, sekaligus contoh bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Tolong terjemahkan. Wa tahsabuhum, dan ta, engkau. Ini untuk anta, untuk mufrad. Dan engkau menyangka atau mengira, menduga mereka, engkau Nabi Muhammad SAW, mereka itu maksudnya yakni Ashabul Kahfi, aiqazan, orang-orang yang berjaga.
Ini isim orang-orang. Kalau bangun itu maknanya fi'il. Orang-orang yang sedang berjaga, tidak tidur maksudnya. Wahum ruqudun, waw haliyah, sedangkan, padahal mereka ruqudun, orang-orang yang tidur. Wa nuqallibuhum, dan kami membalik-balikkan mereka. Merupakan makna banyak, bukan sekali dua. Zatal yamin, ke sebelah kanan. Wa zatas shimal, dan ke sebelah kiri. Wa kalbuhum, dan anjing mereka basitun, basato, yapsutu, lawannya qabada. Kalau qabada menarik, ini basato mengstretch. Ya, itu gabungan Asia dan Eropah. Mengstretch apa? Menjulurkan ya. Itu basit, lawannya qabid. Kalau qabid menarik, kan nama Allah al-qabidu al-basitu. Dhira'aihi, untuk menunjukkan mutanna. Dhira' itu satu, kalau dua dhira'aini dua. Kalau untuk anjing apa ya? Dua lengannya ke dua kakinya? Anjing ada empat kaki. Yang depan tu dipanggil tangan atau kaki? Yang belakang? Sedangkan dhira'un itu kalau untuk kita lengan. Ni dhira'. Jadi kalau untuk anjing takkan. Dan anjing saja mereka sedang menjulurkan kedua tangannya. Ya, kakinya yang depan lah, maksudnya begitulah. Bil wasid, ini bak zarfiyah, bukan dengan tapi di, menunjukkan tempat. Bil wasid, di tempat yang lapang. Kalau wasid itu tempat yang lapang, tempat terbuka. Lau tambah jika. Lau senang bahasa Melayunya. Tambah jika. Lau dan jika lau. Ya betul. Ittala'ta, engkau lihat alaihim, atas mereka Ashabul Kahfi. La wallaita, lam pasti, lam niscaya, lam sungguh, walla yuwalli wallaita, engkau akan berpaling atau memalingkan diri. Sebab ini muta'adin, ini fi'il muta'addi, ini fi'il transitif. Jadi ada objek. La wallaita, bala yuwali, engkau memalingkan diri. Minhum, min sababiyah, dari sebab mereka, bukan dari mereka, dari sebab mereka. Firaran, dengan melarikan diri. Melari, menjauh, bahasa Arabnya firar. Lari makin jauh di sini. Wala mulita, waw dan lam tadi sudah ada dalam walaita. Lamnya sama tuh terjemahnya. Apa tadi lam dalam walaita? Pasti kan? Niscaya. Itu pun sama juga, namanya lam taukid. Jadi waw dan lam pasti. Mulita, dari mala'a yamla'u muli'a, engkau mabni majhul, passive voice, engkau dipenuhi. Kalau malata, engkau memenuhi, ini di.
passive voice, muli'ah. Kau dipenuhi minhum, maksudnya diri engkau, hati engkau, minhum, dari sebab tadi sudah ada minhum, dari sebab mereka ru'ban. Pasti hati kamu akan dipenuhi ru'ban, rasa gerun, rasa takut, rasa dan yang sewaktu dengannya. Baik, ini maklumat Al-Quran, ini berita. Ya, ini kalam khobari namanya. Allah beritahu Muhammad, engkau mengira mereka Ashabul Kahfi itu orang-orang yang sedang jaga, walhal mereka orang-orang yang sedang tidur. Dan kami balik-balikkan mereka jadi jasad mereka, kata Allah, sebelah kanan, sebelah kiri, begitu terus menerus. Sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua kakinya, yakni kaki depan maksudnya, di tanah yang lapang, kawasan yang lapang, depan pintu gua. Ya. Sebab itu Muhammad, keadaan mereka seperti itu, jikalau engkau melihat mereka, kau pergi, kemudian kau nampak mereka dalam keadaan seperti itu, di gua itu, niscaya engkau akan memalingkan diri dari sebab mereka, dan hati engkau akan dipenuhi dengan rasa. Ini kalam khobari, Allah beritahu seperti itu. Paham ya? Tetapi jamaah sekalian, itu yang tersurat. Apa yang tersurat, Allah beritahu kita keadaan Ashabul Kahfi seperti itu, dan Allah memberitahu kita melalui nabinya, jika Nabi Muhammad sekalipun, apalagi kita, melihat, menemui keadaan mereka seperti itu, pasti kita lari ketakutan. Nah, sekarang kahfinya di mana ini? Ingat ya, dari awal dulu pernah saya katakan, belajar surah Kahfi memang tidak mudah. Karena apa yang di sebaliknya itu sangat luas pengajaran yang tidak disampaikan. Kalau kita baca yang tersurat, ya kita hanya dapat inilah, maklumat inilah. Mereka nampak macam orang jaga, tapi hakikatnya mereka tidur. Anjingnya pula terjuluk kakinya di depan. Mereka pula balik kanan kiri, ke kanan ke kiri, dan bila engkau nampak mereka dalam keadaan itu, pasti engkau lari. Jadi itu saja. Tapi apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan dalam ayat ini? Ingat, ini surah Kahfi. Kahfi maknanya gua. Apa yang ada di dalam gua itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita lihat dari luar gua. Dahulu pernah saya katakan, kalau kita nak tahu banyak tentang isi gua, masuk dalam gua. Tidak mungkin kita mengetahui banyak perkara dalam gua kalau kita hanya berdiri di luar pintu gua. Betul kan? Nah, kahfinya di situ tuh. Dan ini penuh dengan maklumat-maklumat kauniyah, maklumat yang sangat menakjubkan, sekaligus ia adalah Allah nak menunjukkan kepada akan kekuasaannya. Ingat dahulu ketika kita pelajari ayat ya mula-mula surah ini, seperti mana yang ke-9 kalau tidak salah, Allah mengatakan, Allah berfirman, apakah engkau mengira bahawa peristiwa Ashabul Kahfi ini sesuatu yang menakjubkan? Maksudnya betul, kisah Ashabul Kahfi menakjubkan, tapi bukan yang paling menakjubkan, begitulah. Kisah Ashabul Kahfi memang kisah yang sangat membuat kita kagum, tetapi Allah kata bukan satu-satunya. Banyak ayat-ayat Allah yang lain yang juga mengagumkan kita, hanya mungkin kita belum nampak. Sehingga Ibnu Katsir memberikan komentar, ya, apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi bukanlah perkara satu-satunya yang mengherankan, menakjubkan kita. So apabila kita melihat ayat-ayat Allah yang lain di alam semesta, penciptaan langit, bumi, turunnya hujan, lautan, itu pun ayat-ayat yang menakjubkan. Hanya mungkin ya karena kita selalu melihat, jadi terasa tak ajaib lah, kan? Sesuatu yang ajaib, tapi karena kita selalu melihatnya terasa tak ajaib, kan? Betul kan? Jamaah rasa aneh bila melihat cili pedas. Pasal apa?
Dahsyat biasa. Yang merasa aneh bila ada ayam bertelur dan menetas jadi ayam? Merasa aneh? Tidak? Tak. Sekarang bagaimana jika ayam tiba-tiba beranak kambing? Nah, disitulah. Jadi rupanya aneh dan atau aneh ajak-ajak bila benda itu berlaku hanya sesekali. Wahal kuasa Allah tidak boleh kita merasa, kita tidak boleh kagum pada kuasa Allah, hanya ia berlaku sesekali. Bila berlaku banyak kali tak rasa. Itu semua iman kita sedang masih perlu ditingkatkan tu. Jangan kita melihat kehebatan kuasa Allah terasa tidak hebat hanya karena kita biasa. Dan saya yakin walaupun hari-hari ada ayam bertelur, kambing beranak dan seterusnya, orang biasa-biasa imannya. Macam itu juga perangainya. Tapi saya yakin jika Allah katalah takdirkan kehendaki ayam beranakkan kambing, saya yakin masjid penuh orang jamaah. Orang tak pergi pasar, khatam Quran je sebab yakin minggu depan kiamat. Pasar sudah ada ayam beranak. Tapi apakah macam itu iman kita? Sebenarnya tidak begitu. Ini Ibnu Katsir yang kata ya, bukan saya. Saya hanya membacakan saja. Bahwasanya kisah Ashabul Kahfi ini ajaib, ya, betul. Tetapi bukan satu-satunya yang paling ajaib, bukan. Baik, jamaah sekalian, sekarang saya ingin sampaikan tafsir kalimatnya dahulu. Ya. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Tempoh hari saya katakan kalimat hasiba yahsabu maknanya menyangka, mengira. Tapi bila hasiba yahsibu ini di belakang, hasiba yahsibu di belakang ada anna, maknanya yakin. Okey. Baik, selepas hasiba yahsibu ada tak kalimah anna? Anna atau inna? Dalam ayat ini. Ini saya ajar jamaah sekalian cara memahami Al-Quran. Contoh ya, hasiba. Okey ya, hasiba atau dhanna. Ini maknanya menyangka, mengira, menduga, mengagak, tapi bila di belakang ada kalimah inna atau anna atau annama atau apa sajalah yang lain, maknanya berubah menjadi yakin. Betul? Ini kaidah. Sekarang dalam ayat ini selepas hasibaya sebut ada tak kalimah anna? Dalam ayat ini. Ya. Tengok perhati betul-betul, ada tak ada? Wa tahsabuhum aiqadaw wa hum ruqud. Ada? Tidak ada. Karena tidak ada, maka tahsabu artinya hasibayah bu artinya menyangka, mengira. Sekarang katakanlah, ini sekadar contoh ya, katakanlah ayatnya berbunyi wa tahsabuhum annahum aiqad. Terjemahnya apa? Dan engkau yakin. Faham? Itu maksud saya. Jadi cara memahaminya. Baik, di situ ada kalimah aiqada wa hum ruqud. Ruqud apa maknanya? Tidur. Baik. Dalam bahasa Al-Quran jamaah sekalian atau bahasa Arab lebih umumnya, bahasa Quran pada khasnya begini. Ini tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan seseorang kehilangan kesadaran dirinya. Ini cerita tentang keadaan tubuh kita ketika kita mulai kehilangan kesadaran diri. Tahu makna kesadaran diri? Sekarang ini kita sedar atau tidak sedar? Sedar. Kita nampak itu barang, itu benda? Kita dengar suara? Kita dapat merasa? Makna kita sedar sepenuhnya. Betul? Tapi ingat, kesedaran ini, jiwa kita sedar ini boleh makin turun sehingga kita hilang kesadaran. Kalau saya kata hilang kesadaran, jangan diartikan majnun ya. Ini dalam Al-Quran cantik sekali. Peringkat yang pertama,
Di sini kafinya. Kenapa di situ Allah gunakan rukut? Rukut apa maknanya tadi? Tidur. Kenapa tak gunakan naum? Apa naum maknanya? Tidur juga. Tengok. Ini ada makna dia. Ada makna. Jadi peringkat pertama namanya sinatun. Sinah. Saya ulangi. Tingkatan-tingkatan seseorang kehilangan kesadaran diri itu mulai paling sikit, makin banyak, makin itu. Pertama, sinatun. Bila orang sudah berada pada peringkat sinatun, mana kesadaran dirinya sudah mulai berkurang. Apa sinatun? Bahasa Melayunya mengantuk. Dalam dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun. Apa di situ mana sinatun? Mengantuk. Sinatun mengantuk. Tapi sebenarnya sinatun ini mengantuk bukan sebab mengantuk dalam bahasa Arabnya ada dua. Yang satu ini. Kedua nanti nu'asun. Nu'asun pun mengantuk juga. Sinatun mengantuk, nu'asun pun mengantuk. Semana itu? Kemudian yang ketiga namanya naumun. Ini makin tinggi. Yang keempat yakni rukudun. Rukud atau rukud. Ini baik. Ini tingkatan-tingkatan seseorang hilang kesadaran dirinya. Peringkat yang paling bawah, paling awal lah permulaan, namanya sinatun. Sinah terjemahan Melayu yakni mengantuk. Muqaddamatun naum. Ya, muqaddimah permulaan tidur. Begini. Jamaah sekalian, kalau kita bawa kereta jalan tengah hari, letih, malam kurang tidur, kemudian kita sambil bawa yang kerja mengumam itu apa namanya ya? Kalau kita tengok orang bawa kita lu apa namanya? Itulah sinatun, tapi insya Allah belum membahayakan dirinya. Insya Allah dia masih boleh kena. Tapi sebenarnya kesadaran dirinya sudah mulai berkurang, kurang fokus, tapi insya Allah belum berbahaya, masih boleh bawa kalau ya, itu dah mula kurang tuh. Dia tidak lagi 100% orang itu betul-betul sedar. Pandangan matanya, telinganya dan lain sebagainya. Tetapi bila sinah ini makin naik, kesadaran diri tadi bukan kurang, ia meningkat menjadi nu'asun. Nu'asun tu mantap gini. Kita bawa kereta tiba terlap dia. Itu nu'as. Apa namanya? Apa bahasa Melayu? Itu kalau kita bawa kereta macam tu, bahaya jam sekalian. Terbabas kereta. Jadi terbabas tadi paling tidak ia nuas. Kalau sinah insya-Allah belum. Apa bahasa Melayunya dalam nuas dan sinah apa bezanya? Bahasa Melayu. Yang sinah apa? Yang satu terlelap. Yang satu terlelap. Nuas itu sesaat, 2 saat pun, woi bahaya tu. Faham? Itu jadi maknanya kesadaran diri sudah mulai rendah. Nah sekarang nuas bila berpanjangan, bukan sesaat 2, bukan seminit 2, tapi 1 jam, itu namanya naumun. Naumun maknanya tidur. Yang tiap malam itulah tidur kan. Atau di dalam kelas ada musrah selama 1,5 jam. 1,5 jam saja, tapi itu namanya musrah, hanya berjalan 1,5 jam, tapi dalam itu masih itu namanya sinatun. Tapi kalau satu masa sesekali
Pegang pensel jatuh. Mana dah kurang kehilangan kesedaran diri. Namanya tapi kalau tiba namanya naum. Jadi atas lagi itu mana orang sudah mulai kurang sedar, kurang tak perasan. Otaknya sudah kurang mampu mengawal pergerakan. Sekarang kita sedar sepenuhnya. Saya menggerakkan karena dikawal oleh otak saya. Otak saya mengarahkan, gerakkan tanganmu, langkah macam itu. Lihat itu. Karena saya punya kesadaran sepenuhnya sekarang ini. Tapi bila sudah nu'as, sudah naum, pegang pen pun jatuh. Mana otak saya dah tak mampu nak mengawal tangan. Sepatutnya otak saya mengawal, pegang kuat-kuat. Tapi dah tak ni jatuh. Baru pegang pen. Bagaimana kalau pegang itu namanya naum. Nah, kurang satu rupanya jamaah sekalian. Yang keempat sebab ada 5 ya. Yang keempat namanya huju'un. Huju', dan yang kelima rukud. Huju'. Huju itu naum atas naum, lebih panjang daripada naum. Kalau naum katakanlah 1 jam, 2 jam, 3 jam itu naumun. Tapi kalau sudah 8 jam tak bangun-bangun, nah jadi lebih lama sikit, itu namanya huju. Tapi kalau susah nak tidur 1/2 jam, bangun lagi 3 jam lagi, nak tidur lagi 3 jam, itu apa namanya itu? Ya, hanya naum lah tu. Huju tu lebih lama daripada ya malam hari biasanya, atau terlalu letih sangat, penat sangat, kan? Penat sangat ataupun apalah. Yang Quran kata dengan mil'ul jufun. Bahasa Arab, kalau bahasa percakapan harian, mil'ul jufun. Itu huju. Orang Bangsar panggil deep sleep. Dia deep sleep karena dia sleep disk. Karena dia sleep disk, jadi deep sleep. Tidur mati. Tidur mati. Yang biasanya dalam keadaan mil al-jufun, dalam keadaan huju ni tidur matilah. Disitulah biasanya kalau orang akan mimpi yang bukan yang ini, yang mimpi biasanya ketika orang sedang huju. REM, rapid eye movement. Masa itu dia betul-betul dah mimpi, dah bercuti di Hawaii 1 bulan. Sebetulnya tengok masa dalam jam, tengok yang jaga tengok macam baru 5 minit, tapi yang bermimpi sudah merasa 1 bulan. Itu berlaku ketika orang sedang huju, bukan sedang naum. Itu ada istilah sendiri. Betul-betul deep sleep. Yang berlaku tu REM tu lah. Nah, bila tidur ini bukan hanya 6 jam, bukan hanya sebulan, okeylah, bukan hanya seminggu, tapi sebulan, setahun, 6 tahun, ini pula 3 abad lebih, itu namanya rukud, rokoda. Jadi bila Allah kata wahum rukud, sedangkan mereka tidur, mana masa tidurnya sangat lama sekali. Baik, orang-orang nanti apabila dibangkitkan dari dalam kubur, pindah ke alam akhirat, bila dah tiba masa untuk dibangkitkan dari dalam kubur, pindah ke alam akhirat, apa kata orang kafir dalam surah Yasin? Qalu ya wailana
Mamba'athana. Tengok tu. Mamba'athana min marqad. Tengok. Marqad, marqadi na. Tengok. Rokoda juga. Celakalah kami, kata orang kafir. Siapalah yang membangkitkan kami daripada marqad kami, tidur panjang kami. Bukan minaumina. Marqad, rukud, rokoda, rutbanya sama, rokoda. Ini karena di alam kubur itu sebenarnya memang sangat lama. Berapa lama? Wallahu a'lam. Mungkin berbilion tahun. Karena masa di sana tidak sama dengan masa yang di sini. Tidak sama dengan mana di sini. Baik. Ini istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan tentang ketika seorang kehilangan kesadaran dirinya. Dia sudah mulai kehilangan kesadaran dirinya. Masa jaga sekarang ini jaga sepenuhnya, kita semua kenal lah, berfungsi semua. Tapi bila sudah sinah, sudah mulai kurang. Bila nuas, mulai kurang. Bila naum, sudah mulai. Kalau naum tu dah hilang langsung lah. Mertua lalu pun tak perasan kan? Tak perasan. Kalau hujuk lagi, lah kita tahu. Petir menyabar pun tak perasan. Iya ke? Tak dengar pun. Betul, tiba-tiba telinganya macam tak berfungsi, matanya sudah jelas kan. Rukud apa lagi? Lebih-lebih lagi rukud yang Allah takdirkan berlaku pada Ashabul Kahfi ini, masalah dengan sangat-sangat ajaib. Seperti mana yang kita sebagiannya telah kita pelajari ayatnya sebelumnya. Jadi bermula daripada naum ya mas sekalian, sinah itu masih biasa ya. InsyaAllah belum bahayalah. Kita makan, kita sedang makan dan kita sinah, agaknya okey tak okey? Kita tengah sinah dan kita sedang makan, masih okey? InsyaAllah makanan masih masuk mulut? InsyaAllah kan, sampai ngantuk. Tapi kalau kita nuas sedang makan, akhirnya nasi ke mana? Mungkin tak masuk mulut, terjatuh, pegang. Apa kata jika kita sedang naum? Makan sambil naum. Ya, macam mana nak makan dah tak boleh dah. Langsung hilang kesedaran. Masya Allah. Sehingga kesan ini begini jamaskan ya. Ini daripada segi hubung kait antara jiwa dan jasmani sebenarnya ni. Ayat ini memberitahu kepada kita tentang apa hubungan jiwa dengan jasad kita. Dengan jasad kita. Jasad kita tahulah, tu badan kita ini. Badan kasar kita ini. Yang Allah cipta dari tanah kan. Semua kita cipta dari tanah. Ini yang bersifat material ini. Tapi ingat, kita ini bukan hanya jasad, kita ini juga ada jiwa. Boleh jiwa. Jiwa itu yang boleh ada rasa suka, tak suka, marah, benci, memaafkan, sabar, syukur, degil. Ada keinginan untuk buat, ada keinginan tak nak buat. Itu kerja jiwa. Boleh naik, boleh turun, boleh suci, boleh kotor. Jiwa. Ini erat sekali hubungannya. Ketika jiwa dengan jasad kita ini betul-betul menyatu jadi satu, tidak ada jarak, tidak berpisah, mana kita sedang sedar sepenuhnya. Contohnya sekarang ini. Sekarang ini jiwa kita betul-betul bersatu, menyatu dengan jasad kita. Sebab itu kita sedar. Tetapi bila jiwa kita ini sudah direnggangkan oleh Allah, masih ada hubungan dengan jasad, tapi sudah dipisahkan, tidak terputus. Sudah mulai berjauhan, tapi masih ada hubungan. Waktu itulah kesadaran kita sudah mulai kurang. Dari mana kita dapat maklumat ini? Quran yang memberitahu ilmu ini bukan ilmu barat, tahu. Baik, coba lihat ayatnya. Surah Az-Zumar ayat 42.
Ayat 24 terbalik. Saya sebenarnya agak susah jamaskan untuk mempelajari sama ayat ini karena ya Allah, maklumat yang diberikan dalam ayat ini terlalu banyak dari pelbagai aspek ilmu. Dia mula dari sudut mana saya tak tahu. Walaupun ayat hanya merupakan ayat perkhabaran. Kamu kira mereka tidur sedangkan mereka jaga, dan cukup sederhana pemerintah. Tapi ya Allah ya Tuhanku, kahfinya sangat luas. Ayat 42 surah Zumar, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa. Anfus itu jiwa, jamak dari nafsun. Hina mautiha, semasa kematiannya, betul ya? Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati atau tidak mati semasa tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, lalu Allah menahan jiwa yang Allah telah tetapkan atasnya kematian. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan balik yang lain, yakni jiwa yang belum tiba ajalnya hingga masa yang ditentukan. Jadi bahasa mudah, ketika orang sedang naum, nih, ingat ya, nih ketika orang sedang naumun, saya pernah nyatakan dalam diri kita ni ada kita ni terdiri pada berapa unsur? Sekarang ni kita ni terdiri pada berapa unsur dalam kita? Sekarang ni dalam diri kita, atau ada berapa lapis? Kalau ibarat kuih, kita ini ada berapa lapis? Ada 3 lapis mah. Kita ini ibarat kuih lapis, ada 3 lapis. Lapisan yang paling luar namanya jasad. Jasad inilah yang kasar ni, yang boleh dilihat, dipegang, yang boleh terluka, kan? Lapisan paling bawah lebih sembunyi, lebih ini namanya jiwa. Yang paling dalam, yang paling rahsia namanya roh. Betul? Kita ini terdiri pada 3 ini. Jasad, jiwa dan roh. Ini jadi satu. Bila ini jadi satu macam sekarang, hiduplah. Dalam diri kita ni sekarang ni ada tak jasadnya? Zaman ada jasad? Ada. Jiwa? Jiwa ada tak? Jiwa. Ada. Nyawa? Ya pasti ada, masih hidup. Sekarang katakanlah orang itu hanya ada jiwa dan ada roh, jasad tak ada. Apa namanya? Tok nenek moyang kita yang masuk alam kubur itulah. Mereka hanya ada jiwa yang disertai oleh roh, jasanya sudah hancur lebur jadi tanah, betul? Sekarang apa kata jika orang hanya ada jasad, ada jiwa, rohnya tak ada? Kita ada jasad tapi roh belum ada. Maknanya kita ya benda mati, kan? Jasad macam tak ada. Jadi kita dipanggil manusia sempurna itu bila 3 ni jadi satu. Jadi sekarang ini kita ada 3 unsur ni, ada 3 lapis. Ibarat kuih lapis ada 3 lapis yang paling luar, dalam sikit, dan yang paling dalam sekali. Yang ini jasad, maklumatnya sangat banyak dalam Al-Quran. Jamaah boleh buka Al-Quran. Kalau nak tahu jasad itu dari apa dicipta, bahannya apa, cara Allah mencipta macam mana, tahapan-tahapan penciptaan macam mana, tanya Quran. Bahan banyak ini, cara mencipta tahapannya begini, semua ada dalam Quran. Ibarat orang buat kuih, dah diberitahu bahan-bahan yang diperlukan. Tepung gandum, minyak, gula, garam, bawang putih, bawang merah, bahan banyak. Sekarang cara memasaknya. Pertama, nyalakan api. 2, letakkan kuali atas dapur. Kan? Nah, Quran ada ini banyak, dan banyak pakarnya sekarang.
Jiwa pun ada maklumat dalam Quran. Tapi Allah tidak memberitahu kepada kita dari apa jiwa dicipta. Bahan yang Allah gunakan untuk mencipta jiwa, Allah tak beritahu. Allah hanya beritahu kepada kita tentang jiwa, sifat-sifat jiwa. Banyak sekali dalam Al-Quran. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotori jiwanya. Ada kan? Ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang lawamah, ada jiwa yang sangat banyak. Tapi cerita tentang jiwa yang Quran, yakni sifat-sifatnya, karakter dia. Dari bahan apa Allah ciptakan, Allah tak beritahu. Jadi lebih susahlah belajar tentang jiwa daripada belajar tentang jasad. Yang jasad banyak pakarnya. Pergi hospital pakar, semua pakar ini. Semua pakar ini. Mulai pada pakar rambut hingga pakar kuku. Yang ini paling rahsia. Ini rahsia Allah. Ini rahsia Allah. Kita tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sikit. Itu dalam surah Isra. Sebab itu kita hanya tahu sikit tentang yang. Nah, sekarang ini kita punya ini. Bila kita sedang tidur, ni tidur ni, ketiga-tiga ini kita ada dalam diri kita tidur. Masa tidur jamaah sekalian, yang keluar, yang tidur di atas di katil itulah jasad. Yang Allah pisahkan dari jasad kita, nafsun dan roh. Roh tak boleh pisah. Sebab kalau roh pisah, jiwa pun mati, jasad pun. Sebab roh itu sangat penting. Ya. Jiwa yang ditinggalkan oleh roh, jiwa pun tidak berfungsi. Jasad ditinggalkan oleh roh, jasad pun tidak. Jadi roh itu suatu tenaga yang Allah berikan, energi yang Allah berikan untuk membolehkan jiwa dan nafsun, jiwa dan jasad berfungsi. Kalau tidak, mati. Saya selalu memberikan contoh walaupun tidak tepat sungguh, seperti iPad saya inilah. Saya selalu mencontohkan. Tidak tepat tapi insyaAllah mudah yang memahaminya. iPad saya ini ada 3 unsur dalam iPad saya. Pertama, dia punya ni hardware-nya ini. Betul ya? Ini hardware ini. Ini dibuat dari apa ni? Besi lah, plastik lah, bla bla, dan sangat canggih dibuatnya. Sangat canggih. Nah, ini jasadnya. Yang kedua, iPad saya ini ada software-nya. Betul? Ada software. Nah, software itu jiwa dia. Kalaulah iPad ini kita bongkar, kita selongkar, jamaah jumpa softwarenya di mana? Di mana? Tak jumpa kan? Demikian juga kalau badan katalah di belah sana sini buat, tak jumpa jiwa di mana. Karena itu sudah lapisan lebih rasa lagi. Secanggih manapun hardware iPad saya, secantik manapun software yang ada dalam iPad saya, tidak dapat berfungsi selagi belum ada bateri, sebelum ada elektrik. Betul? Sekarang kalau baterinya saya cabut, apa yang ada? Berfungsi atau tidak? Tidak, walaupun canggih. Nah, bateri itu ibarat macam roh itulah. Kalau tak ada roh, habis kita. Baik, bila orang tidur, menurut ayat ini jamaah sekalian, yang keluar daripada yang berpisah, maksud saya bukan keluar, berpisah untuk sementara ya, yakni nafsun dan rohnya. Itu pisah. Tapi masih ada hubungan, masih ada hubungannya, bukan pisah terus. Istilah yang Allah gunakan, orang yang sedang tidur atau orang yang telah mati, Allah kata jiwanya aku pegang. Kan Allah kata di fayumsiku. Yumsik mana apa? Allah menahan. Jadi jiwanya Allah tahan. Mana-mana orang yang belum tiba masa ajalnya, jiwanya aku lepaskan balik. Lalu orang yang tidur tadi terjaga, sadar semula. Mana-mana manusia yang aku telah tetapkan ajalnya, jiwanya terus aku tahan, sehingga tidur tak jaga-jaga, teruslah berlayar ke alam barzah.
Artinya ada persamaan antara orang yang tidur dengan orang yang mati. Persamaannya sama-sama jiwanya dipegang oleh Allah. Perbezaannya, orang yang tidur jiwanya walaupun dipisahkan tapi masih ada hubungan. Sebab itu kalau kita nak kejutkan orang tidur, jiwa dia sedang mimpi itu, sedang bermandi-manda di Honolulu. Iya, bekerja-kerja di Honolulu. Tapi jasadnya tergeletak di katil rumahnya. Kalau kita nak panggil dengan sekelip mata, renjis aja air di muka dia. Sekelip mata tu jiwa masuk. Tak perlulah check-in, tunggu kapal terbang, tak perlu. Masih ada hubungan dia. Demikian juga kalaulah orang sedang mimpi tadi, itu yang mengalami jiwanya itu. Mimpi itu. Ya? Mimpinya menyeronokkan, gelak-gelak. InsyaAllah kalau kita tengok muka orang yang sedang tidur itu pun senyum-senyum mukanya. Kalau mimpinya menakutkan, dikejar anjing gila, ditahan dek komunis, berpeluh-peluh kawan tu. Kenapa? Walaupun berpisah tapi hanya sementara. Kalau dalam gunakan bahasa fisika kuantum, orang itu yakni jasadnya berada di alam ini, alam yang nyata ini, ya, sedangkan jiwanya sudah berada di luar alam yang nyata. Tapi masih ada hubungan. Berbeza dengan orang yang dah meninggal. Jiwanya oleh Allah dipisahkan dengan jasadnya secara kekal. Sehingga tidak ada hubungan lagi antara jiwa dan jasad. Sebab itu walaupun disiksa dalam kubur, jasadnya bukanlah kemudian patutlah hangus. Tak ada. Sebab itulah jemaah sekalian, ya, bila Quran kata bahawa tidur itu ada persamaan dengan kematian, memang betul. Saya ingin bacakan, ya, kerana dulu belajar pun tak faham, jadi kena baca. kena baca kerana masa belajar pun tak faham. Ada satu buku yang saya yakin jamaah mungkin pernah membacanya. Saya tidak khatam membacanya, mengkajinya. Buku itu sangat terkenal. Nama buku itu yakni Secret of Sleep. Secret of Sleep. Rahsia tidur. Rahsia tidur. Dikarang oleh Ustaz Ilmun Nafsi As-Swisi, yakni seorang pakar psikologi dari negara Swiss, Switzerland. Nama dia, kalau orang Arab kata, Alexander Burbili. Dia Alexander A. Burbili. Dalam kitabnya, ini sudah ada, tapi saya membaca dalam bahasa Arabnya, Asrarun Naum. Rupanya dalam bahasa Inggrisnya, yakni Secret of Sleep. Masya Allah, luar biasa itu. Buku ini boleh membantu kita dalam memahami rahsia ayat surah Al-Kahfi, termasuk ayat ini. Termasuk ayat ini. Tolong jamaah miliki dan begitu. Saya baca yang bahasa Arab, Asrarun Naum kalau dalam bahasa Arab, ya. Yakni Profesor Alexander A. Burbili. Orang Switzerland tu. Alah, jiran kita itulah, orang Swiss itulah. Orang Swiss lah, bukan orang jauh, orang bukan jauh mana pun. Nah, jamaah sekalian, tidur atau naum yang tadi saya katakan, yakni dalam ayat yang kita pelajari tadi ada kaitan dengan kematian, kan? Tidur yakni ada kaitan dengan kematian. Rupa-rupanya menurut kajian profesor ini, ya, tidur itu ada tahapan-tahapan. Tadi saya katakan tadi, ya, Quran pun katakan mulai pada sinah naik menjadi
nuas, naik jadi naum, naik jadi huju, naik jadi rukud. Kalau diteruskan lagi jadi qalu innalillah. Iya. Dan itu betul jemaah sekalian. Bila seorang tidur dia sudah pada tahapan yang keempat, hilang kena secara total, tiba-tiba otak manusia itu jadi jam. Dan waktu itu ajal menjemputnya. Jadi hati-hati, patutlah Nabi mengajar kita, bila kita nak tidur, baca doa yang, perhatikan doa yang dibaca oleh Nabi itu. Nabi seakan-akan nak tidur itu menghadapi kematian. Bersedia untuk mati, bersedia untuk tidak jaga. Sebab itu bila pagi-pagi Allah jagakan dia, apa yang dibaca oleh Rasul pertama? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama. Allahu Akbar. Kenapa Nabi ajar macam itu? Kenapa Nabi ajar segala puji bagi Allah yang telah mematikan, yang telah menghidupkan kami selepas ia mematikan? Kenapa Nabi tak ajar segala puji bagi Allah, zat yang telah menidurkan kami, yang telah membangkitkan, menjaga kami selepas menidurkan? Tak, menghidupkan, matikan. Karena memang tidur ini bila peringkat paling maksimum, tahap yang keempat, otak jam dan semua organ dalam tubuh, jaringan saraf tidak lagi berfungsi. Ketika orang sudah kehilangan kesedaran secara total, dan saat itulah dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya apa yang dikaji oleh profesor yang bukan muslim ini, saya tak tahulah sama ada beliau telah mendalami surah Az-Zumar tadi. Saya tidak tahu. Sebab Quran dah bagi maklumat 1014 tahun yang lalu bahwa tidur itu, sehingga orang Arab kata an-naumu muqaddamatul maut. Apa tu? An-naumu muqaddamatul maut. Tidur itu muqaddamatul maut, pendahuluan, permulaan matian. Jadi tidur itu mula mati sebab penghujung dia yang paling maksimum mati. Tapi di sini ada keajaiban yang luar biasa. Orang tidur bukan hanya naum, orang tidur bukan hanya hujuk, tapi rukut. Dan bukan sehari dua, tapi 3 abad lebih. Tapi tak mati. 3 abad lebih. Macam mana otaknya, sarafnya masih bekerja, masih berfungsi, dan dibangkitkan sehat walafiat. Di sini keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa. Sehingga adalah ulama-ulama kontemporari yang mentafsirkan ayat ini, yang Allah nyatakan bila kamu melihat mereka pasti kamu akan lari ketakutan. Kenapa agaknya ya? Biasanya lari karena takut itu pasal melihat apa agaknya? Sesuatu yang menyeronokkan atau yang kenapa kamu lari? Ya lalu saya takut di dalam itu banyak makanan sedap-sedap lah. Mana ada makanan sedap-sedap lari takut. Bila lari ketakutan, maknanya yang dilihat itu, objek yang dilihat sesuatu yang menakutkan. Menakutkan karena apa ya? Ajaib, karena tak masuk di akal. Satu di antaranya, kata mufassir kini yang coba melihat ayat ini dari sudut saintifik, karena tadi orang tidur 1 bulan, orang tidur 1 tahun, itu pun mungkin jaringan sarafnya sudah jam. Boleh katakan mustahil orang boleh tidur selama itu, kemudian boleh jaga, semua jaringan saraf masih normal dan sehat. Hampir mustahil menurut ilmu yang ada sekarang ini. Tapi ini tidak. Bukan 1 tahun, tapi 300 tahun. Semua sarafnya masih berfungsi, sehat walafiat, dan bangkit, tidak berubah sama sekali. Jadi berlaku suatu peristiwa yang sangat-sangat. Ini yang satu di antara maknanya, bila kamu melihat mereka pasti kamu akan ketakutan. Karena yang kamu lihat sesuatu yang di luar kemampuan kamu. Contoh mudah, contoh ala kampung. Saya ulangi sekali, ini kalau contoh ala kampung lah, taklah saintifik sangat.
Bila pagi-pagi kita bangun, kemudian jalan-jalan, lepas subuh jalan keliling rumah, ada kawasan, pamannya tengok belakang rumah, belakang dapur kan. Saya tengok pokok pisang, tengok pokok macam-macam lah. Tiba-tiba pokok pisang di belakang rumah kita ini berbuah durian. Jamaah lari atau senyum-senyum, santai durian ni. Apa agak-agak? Pasti terkejut kan? Nah macam itulah. Itu contoh kampung lah, contoh mudahnya. Sebab macam mana boleh, pasti timbul rasa apa ni, tiba-tiba berubah sama sekali. Itu satu di antara rahsia dari sudut saintifik. Allah nyatakan kenapa Allah beritahu, kalaulah engkau lihat mereka Muhammad, kau lari ketakutan. Kenapa? Karena di situ berlaku keajaiban yang luar biasa. Allah sedang menunjukkan sebagian tanda kekuasaannya yang tidak biasa dilihat selama ini, yang tidak biasa diperhatikan yang berlaku selama ini. Kaitannya dengan ini Asrarun Naum, sedikit banyak telah didedahkan oleh si Pak Cik Alexander ni, oleh Pak Cik Alexander, orang jiran sebelah. Luar biasa tu. Ya, rupanya patutlah Allah katakan dalam Quran ni ada tidur disebut serentak dengan mati. Ada persamaan walaupun juga ada perbezaan. Sehingga disimpulkan dalam bahasa agama, an-naumu muqaddamatul maut. Kematian itu adalah peristiwa awal, muqaddimah, pembukaan bagi kematian. Bermakna setiap malam kita nak tidur, yakinkan diri kita, kita sedang kita hendak tidur, mana kita hendak melalui langkah awal untuk jangan terlalu yakin yang besok akan hidup. So itu bila dikejutkan, alhamdulillah. Sehingga pesanan ulama-ulama silam, setiap kali kita beribadah, katalah solat Isya, agar kita khusyuk. Solat Isya kita khusyuk betul, ya, berusaha bersungguh-sungguh, yakinkan diri anda bahawa itulah solat Isya terakhir yang anda lakukan. Seakan-akan kita esok hari sudah tidak ada peluang untuk Isya. Pasti kita akan khusyuk. Tapi kalau tak apa, esok masih ada Isya, akhirnya buat cincai lah. Yakinkan yang itu, bahawa solat ini solat terakhir saya, solat terakhir, sehingga bersungguh-sungguh buat. Tapi kan susah nak membiasakan diri seperti itu, ya, karena kita biar terlalu yakin yang esok masih ada. Itu hadisnya. Sepatutnya setiap kali nak solat, hadisnya mesti tiada esok bagimu. Di hadisnya kena ditukar. Jangan gunakan hadis esok masih ada, tapi tiada esok. Ini nak solat, hadisnya tomorrow never die. Semana? Dah, tolong itu dipelajari itu. Dipelajari. Supaya itu satu. Ini rukut tidur panjang. Sedangkan menurut kajian saintifik, paling tidak hingga saat inilah, ya, dalam beberapa bulan orang tidur lah asalnya, bukan pingsan, tidur, itu pun pasti akan menjejaskan jaringan sarafnya seluruh tubuh. Ini 3 abad lebih, semacam tidak ada apa-apa perubahan, sehat walafiat, selayaknya orang yang jaga. Pasti ini keajaiban yang luar biasa, membuat siapa yang melihatnya ketakutan. Ketakutan bukan karena seram, bukan. Sebab ada jamaah sekalian begini, ya. Ini dalam tafsir, dia namanya tafsir, terpulanglah, terima atau tidak, nama mufassir. Ada mufassir mengatakan, kenapa jika melihat mereka akan lari, kata setengah ahli tafsir, Ashabul Kahfi ini yang tidur selama 300 tahun lebih itu, rambutnya memanjang,
kukunya manjang, semuanya panjang, jadi mukanya pun dah tak. Jadi tengok, kalau kamu tengok pasti kamu akan. Itu pendapat setengah mufassir. Ada yang kata begitu. Ya, mungkin dia ada apa, terinspirasi dengan apa namanya, ayat yang mengatakan bila kamu nampak, kamu lari ketakutan. Jadi katakan maknanya ini mesti rubah nih. Bayangkan kalau ada orang tidur, apa orang macam jaga tapi tidur, rambutnya panjang, kukunya dah akhirnya sudah berapa meter ya kalau dah 3 abad. Ya, namanya pendapat, sila terima, sila tidak apa, namanya pendapat tafsir. Tapi saya pikir kurang. Dan ada juga yang mengatakan dalam mufassir juga, dalam tafsir yang ada, yang kita warisi, kamu akan lari ketakutan karena orang ini walaupun tidur matanya terbuka macam tu. Ada, memang ada. Tapi kalau kita coba baca tafsir ini, lebih tafsir kontemporer yang sifat tafsir saintifik, itu tidak menepati ilmu-ilmu sains yang Allah ajarkan. Mata ni jamaah sekalian, kalau pejam sepanjang masa, mata pun rusak. Kalau mata terbuka sepanjang masa, apalagi dalam gua yang penuh dengan debu, pun rusak. Jadi kalau ditafsirkan karena mata mereka terbeliak selama 3 abad, sains susah nak menerima. Sains tak menerima sebab pasti rusak kan. Coba jamaah buka mata 1 hari, jangan kedip. Dan jangan di tempat yang bersih macam ini. Ya, kena di jalan raya yang ketika trafik jam teruk. Habis itu berdiri depan lori bawa pasir, buka macam tu. Rusak. Tapi rupa-rupanya kalau dari sudut sains itu tadi, dia tidur, tetapi tanda-tanda yang tidur itu masih tidak ada. Jadi maksudnya semua jaringan saraf masih berfungsi. Walhal tidur bila sudah peringkat yang keempat, itu kejap lagi masuk aja 5 sudah kolo tu, jam semua otak. Nah, itu satu ya, tentang rukut. Jadi insyaAllah kita belum pernah rukut lah, baru naum lah. Dah rukut tu lama je mas kan. Orang menunggu di alam barzah pun markodina, bukan mina, bukan. Jadi ini istilah Quran semua ni. Ada dikenakan begini. Ada sina, ada nuas, ada semua ada dalam Quran. Sinaton pernah jumpa kalimat syarat dalam Quran? Ada ya? Kalimat nuas jumpa dalam Quran? Saya yakin pernah jumpa karena sudah hatam. Karena pernah membaca hatam, jadi kalimat nuas mesti pernah dijumpai lah. Hanya tak perasan di mana itu cerita lain. Cerita lain. Tapi sebenarnya nuas itu ada dalam Al-Quran, yakni disebut sekali sahaja di dalam surah Al-Anfal ayat 11. So, ini semua istilah Quran ni, bukan istilah budaya, bukan istilah ilmu moden. Al-Anfal ayat 11, di situ jamaah jumpa kalimat nuas dan disebut sekali saja. Maksud saya dalam ayat ini sekali lah. Ada nuas. Id yughashikumun nuasa. Betul? Ayat 11. Id yughashikumun nuasa amanatan minhu. Ayat ini diturunkan oleh Allah selepas berlaku peperangan Uhud, di mana tentera Islam kalah. Ramai orang mukmin yang sedih sekali. Sedih, macam mana kalah orang kalah ni. Hatinya risau, gundah gulana. Allah nak memberikan rasa tenang, rasa tentram, rasa aman dalam hati orang mukmin, senang. Bagaimana caranya? Allah bagi orang-orang mukmin ini mengantuk. Yughashyikum. Ketika Allah menutupi kamu, wahai orang mukmin yang hatinya tak tentram, Allah limpahkan dengan nuas.
Nu'as tu mengantuk. Bila orang sudah mengantuk, agaknya masih ada risau. Orang risau, orang takut. Mana mengantuk? Adakah masih takut? Orang banyak masalah, kemudian boleh tidur, masih risau. So itu kalau banyak masalah, mengantuklah, hilang masalah. Apalagi boleh tidur. Ini dia. Ini kalimat nu'as, kalimat nu'as di dalam Al-Quran. Dan juga ada dalam surah Ali Imran sebetulnya. Kalau ini tadi dalam surah Anfal bentuk ma'rifat, definite noun. Dalam surah Ali Imran ayat 154, nu'as dalam bentuk indefinite noun, nakirah. 154 Ali Imran, thumma anzala alaikum min ba'dil hammi amanatan nu'asa, ila ayah. Kemudian Allah turunkan kata kamu selepas kejadian kamu amanah, rasa aman, rasa tentram, rasa tentram, nu'asan, mengantuk. Jadi mengantuk itu nikmat Allah jemaah sekalian ya. Nikmat Allah. Sebab itu kalau ada kawan mengantuk, jangan ditegur. Allah sedang bagi nikmat, jangan tegur. Tidur itu nikmat Allah. Bila ada kawan sedang tidur, jangan kejut, jangan kacau. Biarkan. Ya tidur, biarkan, kan dia sedang diberi nikmat. Hanya kalau tidur kita tidur dan kawan tegur, itu bukan dia tak puas hati dengan karena kita tidur. Karena kita tidur tidak ikut sunnah. Itulah. Sebab kalau tidur ikut sunnah, mesti mengiring ke sebelah kanan. Kawan tu tidurnya sambil duduk. Jadi kena tegur lah. Ditegur karena tidurnya tak ikut sunnah, bukan pasal tidurnya. Jadi kalau nak tidur pun dalam kelas, pastikan mengiring sebelah kanan menghadap kiblat. Itu tidur sunnah. Tapi kalau tidur sambil macam itu, tak ikut sunnah lah. Pasal tak ikut sunnah itu yang kena tegur. Faham ya? Itu nu'as. Kemudian naum sudah pasti banyaklah. La ta'khudhu sinatu wala naum, dah jelas itu. Bahwasanya Allah itu tidak ditimpa mengantuk, apalagi tidur kan. Apalagi tidur, tidak mungkin. Sementara hujuk, jamaah boleh lihat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 17. Adz-Dzariyat surah 56 ya. Adz-Dzariyat ayat 17. Disitulah kalimah hujuk. Hujuk itu tidur juga. Tidur yang lebih lama daripada naum. Tapi masih kurang berbanding rukud. Ini memang susah diterjemahkan dalam bahasa apapun ya mas sekalian. Kita susah nak cari satu patah kata yang tepat. Sehingga terpaksa semua kita terjemahkan tidur itu ajalah. Ayat 17 surah Adz-Dzariyat, Allah memuji orang hamba-hambanya yang layak menjadi ahli surga. Siapakah hamba Allah yang layak menjadi ahli surga? Sifat-sifatnya semasa di dunia, satu di antaranya kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Ada. Kanu adalah mereka, qalilan sikit sekali, sekejap, minal laili daripada malam hari. Malam hari mereka ini sedikit kali menggunakannya untuk yahja'un. Situ apa makna yahja'un? Yahja'un, hujuk, ha jim ain, tidur. Maknanya ciri-ciri atau sifat calon ahli surga semasa di dunia, mereka kurang tidur, mengurangi masa tidur pada malam hari. Untuk apa dia? Untuk ibadah, bukan orang tidur untuk saja burak kawan. Ramai kawan-kawan nak ajak burak. Wah, ini ciri ahli surga itu kurang tidur malam. Ini atas sikit daripada naum. Kalau tidur lebih lama lagi, barulah rukud. Kan? Tetapi lagi sekali, rukud itu ada
ada maksimumnya, ada sepadannya. Bila sudah berada pada garis yang paling maksimum, namanya mati. Saya tidak tahu secara normal berapa lama manusia ini, berapa lama manusia bertahan hidup tidur. Setahun walau saya tidak tahu. Tapi Quran memberikan contoh hingga 3 abad lebih, tapi boleh hidup belum mati. Dan inilah keajaiban yang luar biasa yang membuat orang ketakutan bila memahaminya. Maksudnya begitu lah. Maksudnya begitu. Baik ya, itu satu di antara kahfinya. Okey. Kahfi yang kedua, ya mas sekalian, dalam ayat ini yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal. Apa artinya? Dan kami balik-balikkan mereka sebelah kanan dan sebelah kiri. Qalaba membalikkan, ya begini ya maskan ya. Baik, sebagian kaidah tafsir, kaidah bahasa Arab. Qalaba itu membalikkan. Ini. Tapi kalau kita tambah dengan tad'if, yang kedua kita gandakan ini. Maknanya lamnya dah jadi 2 lah. Sebab ada tad'if. Bahasa Arab dipanggil tad'if ya, tad'iful ain. Tandanya tasdid. Kalau dalam bahasa Melayu ada tanda sabdu. Sabdu. Jadi tanda sabdu itu membawa mana taksir. Taksir. Ini tambahan ini membawa makna taksirun. Taksirun. Taksir daripada kalimat kathir. Apa makna kathirun? Banyak. Maknanya Allah balikkan mereka kanan kiri itu sekali atau 2 kali? Banyak kali gitulah. Jadi wa nuqallibu, dan kami balikkan mereka bukan sekali tapi banyak kali. Wallahu alam, selama 300 tahun tak tahu berapa kali. Walaupun ulama tafsir cubalah memahami, ada yang kata setahun sekali. Ada yang namanya pendapat sila. Quran tak beritahu kita, Quran hanya beritahu Allah, kata Allah, aku balikkan mereka berkali-kali. Berkali-kalinya itu berapa kali? Wallahu a'lam. Yang pasti kita yakin banyak kali itu ya. Tentang berapa kali, itu tak perlulah gaduh sangat, tak perlu dibesar-besarkan. Walaupun ulama tafsir karena ulama tafsir mempunyai banyak perbezaan berapa kali. Ini ijaz atau ini kahfi yang kedua. Kami balikkan mereka kanan dan kiri, dan berapa kali wallahu a'lam, itulah wallahu a'lam. Begini jamaah sekalian, saya yakin jamaah lebih faham daripada saya, karena jamaah orang Kuala Lumpur, duduk dekat hospital pakar, hospital pantai lah. Bahkan di Kuala Lumpur ada hospital yang paling top, namanya Hospital Tawakal. Itu paling top. Tak ada lebih tinggi lah. Hospital yang paling tinggi sini namanya Hospital Tawakal. Ada yang lebih tinggi? Tawakal dah. Jadi kalau susah-susah masuk situ, doktor dah boleh tak apa, tawakal saja lah cik. Cuma ni doktor tak sampai, obat kurang, kecoklatan daripada, tak apa, tawakal. Pasien pun akhirnya seronok lah, tawakal. Jadi bagaimanalah mereka tidur selama 300 tahun. Ma baluna idan biman namu talat. Saya bacakan Arabnya ya, karena saya kutip daripada bahasa Arabnya. Ma baluna idan biman namu talatamiatil sinin wasjadu si'an. Kaifa yakunu ma'dilan taghyiru awda'ihim athna'a naumihim? Ay kaifa yakunu ma'dilu taqallubihim dhatal yamin wa dhat shimal?
la budda annahu kana mu'addalan muntafian jiddan. Bagaimanalah kita nak memahami mereka yang tidur selama 300 tahun lebih, 9, seberapa kerap, seberapa sering mereka ini mengubah position tidur, kan masih posisi sama kanan ke kiri ke, yang pasti bukan bangun duduk pasti tak ada lah, takkan tidur bangun lepas tu jalan dapur tidur balik, bukan itu. Nuqallibum tu hanya apa ya, balik kanan kiri gitu je, mengubah position kanan kiri, bukanlah position dari tidur kemudian duduk lepas tu berdiri sempat jalan ke dapur ambil air, itu bukan nuqallibuhum tu. Tak tahu berapa kali. Dan lebih menariknya, kerana qallaba itu jemaah sekalian bukan sekadar makna banyak kali, tapi juga bermakna pantas, laju. Ini yang susah nak difahami itu. Bukan sekadar banyak kali, tapi pergerakan mereka sangat pantas, laju. Baik, kita agak memakan masa berapa saat untuk kita bertukar position daripada mengiring ke kanan untuk berubah ke kiri? Sesaat. Cukup? Daripada ke kanan ke kiri? 2 saat ya? Itu kira pantas ke? Pantas. Nah, Askabul Kafi hyper pantas daripada itu. Daripada qallaba itu bermakna bukan sekadar banyak kali, tapi sangat pantas. Dan ini nanti ada kaitannya dengan relativity masa. Ingat ya, Ashabul Kahfi nanti dalam ayat selepasnya, ketika mereka dibangkitkan kejuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak saling tanya sama mereka tentang berapa lama mereka tidur. Ada yang jawab berapa lama? Ada yang kata sehari, ada yang kata setengah hari. Masa kita masuk sini matahari di situ, sekarang setengah hari. Anda bayangkan, masa telah berlalu 309 tahun, maknanya jam kita sudah tak tahu berapa kali pusing. Tapi orang ini hanya merasakan, tiba-tiba kenapa masa bagi mereka menjadi sangat pendek, sangat perlahan pergerakan masa. Wahai jam tangan yang jaga Isnin, Khamis, Jumaat, Sabtu, Januari, Februari, yang dia masih kawan sudah berapa lama? 309 tahun. Iya ke? Saya setengah hari aja. Nah, ini kaitannya dengan relativity masa ni. Sebab itu dalam ayat ini memberikan sedikit maklumat. Qallaba yuqallibu, pertama bermakna banyak. Jadi pergerakan, pertukaran position itu bukan sekali dua, tapi banyak kali. Keduanya, pertukaran position mereka itu sangat-sangat pantas. Mungkin bukan sekelip mata, atau mungkin 1/10 kedipan mata. Ini kaitannya dengan tadi ya, insya-Allah nanti saya jelaskan nanti. Jadi ayat tersebut, ya maksudnya ayat ini sebenarnya mengandungi sebuah keajaiban lah, satu keajaiban ilmiah yang melampaui batas imajinasi kita. Yang pasti, saya ulangi, ayat ini mengandungi satu informasi ilmiah, keajaiban ilmiah yang melampaui, yang di luar kemampuan kita untuk membayangkan batas imajinasi kita. Sebab di antara contoh ya jamaah sekalian ya, pertama dari kahfinya, pengajaran dari ayat ini dari sudut perubatan jamaah sekalian, di antara penyakit yang berbahaya yang dialami oleh seorang penderita sakit, oleh seorang pasien di hospital apa-apa, yakni luka tekanan, apa dipanggil? Bahasa Arab dipanggil taqarruhatil firas. Apa dalam bahasa Melayu ya? Ini kalau dalam bahasa Arab lah. Itulah akhirnya saya menyesal sekarang. Dulu suruh belajar betul-betul tak nak. Sekarang hanya tak tahu. Tapi dalam bahasa Arabnya dipanggil taqarruhatil firash.
luka. Okey, kalau kita baring dalam jangka yang sangat lama, atau apalagi orang tu sakit tak bergerak, lama-lama pasti nanti bed sore. Bed sores. Bed sore kan? Ya, bahasa namanya ni taqarruhatil firash. Bed sores, luka baring, atau kalau dalam istilah yang lain juga disebut sebagai ulcus decubitus. Oh, itulah ya, samalah. Bed sores itu ulcus decubitus, maknanya sama. Bahasa Latinnya begitu, bahasa Latinnya. Dan itu pasti itu. Jangankan orang sakit di hospital, kita pun kalau kita duduk dalam satu posisi dalam jangka masa pasti akan mengalami taqarruhatul firash. Ya, bed sores pasti itu. Apalagi sakit. Itu sekarang dengan kecanggihan teknologi, tengok katil-katil di hospital sudah sangat otomatik kan. Tak perlu digerakkan oleh nas, dia ini. Apalagi nanti kalau sudah bednya itu sudah semua full AI, weh lagilah boleh suapkan makanan. Bodoh. Ya. Lepas itu pasien pun dia, belakang penat lah, dia urut dari belakang. Ya, suatu hari nanti katil itu dah karena AI kan. Quran telah memberitahu kita. Kenapa? Ini satu di antara rahsia kenapa Allah kata balik-balikan. Bayangkan orang duduk berdiam dalam satu position dalam jangka masa yang sangat lama. Weh, bukan sekadar luka je Mas Yan. Ya? Kalau mengiring sebelah kanan, mungkin tangan kanannya tercabut. Ini satu rahsia, dan sekarang sudah dijadikan satu cara perubatan kan. Orang-orang yang sakit, yang masuk rehab kan biasa diajar itu untuk gerak ini, untuk ini. Masya Allah, ini satu di antara rahsianya. Quran sudah beri taqallub. Dan ingat, dalam kisah Nabi Ayub pun sebenarnya sudah ada maklumat perubatan. Ada maklumat medik dalam kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit kan? Apa obat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub sehat walafiat dari penyakitnya? Dalam ayat Quran. Al-Quran. Saya yakin jangan sudah baca kisahnya. Saya yakin sudah baca, sudah khatam banyak kali kan. Orkot berijlik Al-Quran Yub, karena dia buat ya sana sini dan macam-macam lah ikhtiar untuk berubat. Ya, tapi karena Allah belum berikan obatnya, belum tiba masanya, ya tak dapatlah. Suatu hari akhirnya dah tiba masa untuk Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub, tapi ada ikhtiar, syaratnya ada ikhtiar, ada wasilah. Yub, hentak-hentakan kakimu Yub. Orkot dinta-henta. Nabi Ayub pun ya ketak-ketak gitu. Akhirnya keluarlah air keluar. Nah, air keluar tu Allah kata, air keluar tu Yub, air sejuk, mughtasalun, kamu gunakan untuk mandi Yub ya. Mandi, bersihkan tubuh badan. Wasyarab, dan minum. Jadi dengan mandi sebagai rawatan luaran, dengan diminum rawatan dari dalaman. Di samping itu orkot, hentakkan kakimu. Apa maksudnya? Iya, hentak-hentakan tu. Tengok kalau orang sakit kan suruh banyak gerak. Cik, kalau dalam bahasa sekarang dipanggil itu apa tu? Fizio kan? Cik, tolong cik, tangannya macam cik. Satu hari 600 kali. Jangan tangannya. Itu nanti kaki cik macam tu cik. Tu aja. Setiap hari tu. Iya. Ya, macam senang aerobik lah. Sebab kalau hanya sekali tak sembuh. Kena banyak. Itu namanya taqallub, kena diulang-ulang. Allahu Akbar, sekarang sudah menjadi salah satu cara rawatan. Quran sebut dalam sisa Nabi Ayub, Quran sebut dalam ayat ini, untuk menjaga kesihatan memang kita perlu melakukan gerakan yang sama dalam jumlah yang banyak. Kalau kita banyak bergerak tapi bergeraknya tidak teratur, lepas itu insya Allah penat. Contoh,
Kenapa hari-hari kita masa itu pergi dapur, masa pun setelah 6 jam penat? Ya karena kita walaupun banyak gerak, gerakannya tidak teratur. Tapi coba kalau geraknya teratur, macam orang senam. Kena senam itu. Peluh juga, tapi sudah jadi sehat. Nah ini Allah mengajar ini dari segi kesehatan. Qallaba yuqal bermakna banyak. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh badan agar tidak terkena dipanggil luka baring, ulkus dikubitus, taharrukatil firas, vetsos, yakni kena di tukar pusing dalam banyak kali, bukan sekali. Pasal apa banyak kali? Ya karena masa tidurnya pun bukan sehari dua. Dan yang mana ini yang hingga hari ini masih menjadi kajian para saintis Muslim. Karena tukar tadi membawa sangat laju, pantas sungguh. Jamaah sekalian, ini kaitannya dengan relativity masa. Kaitannya dengan teori masa itu adalah relatif. Kaidahnya mudah kata Einstein. Suatu benda yang semakin laju pergerakannya, bahkan pergerakannya menyamai kelajuan cahaya, maka masa bagi benda itu menjadi singkat, menjadi apa? Menjadi singkatlah, menjadi apa? Bahkan mungkin tidak ada. Suatu benda bila boleh bergerak dengan kepantasan cahaya, itu masa menjadi singkat, menjadi apa? Sekejap. Lebih-lebih lagi kalau benda itu bergerak yang kelajuannya lebih pantas daripada cahaya, masa tiba-tiba menjadi minus. Dan itu telah dibuktikan sekarang ini. Saya akan bagi contoh ya mas sekalian, ini sekadar contoh saja. Dan ini pernah dialami oleh seorang astronot Amerika. Seorang astronot Amerika, dia kembar dia adik-beradik kembar, astronot NASA lah, astronot Amerika. Yang seorang namanya Scott, yang kedua namanya Mark. Scott Kelly, saudaranya namanya Mark Kelly. Mark Kelly. Nah ini saya baca di artikel yang dikeluarkan oleh NASA. NASA. Jadi Scott Kelly ini menghabiskan masa 1 tahun di luar angkasa. Duduk di luar angkasa karena mengikuti penerbangan angkasa lepas Amerika Serikat selama 1 tahun di luar sana. Di ISS selama 1 tahun. Lama tu. Jadi kata kalau dari Januari hingga Januari lah 1 tahun. Dan stesen yang dia tinggal itu dengan bergerak dengan kelajuan 17,000 batu 1 jam. Laju kapal itu bergeraknya, ISS itu pergerakannya bukan duduk diam stesen, tapi bergerak sangat laju mengelilingi bumi dengan kelajuan 17,000 batu 1 jam. Itu berapa kilometer ya? Ribu ya, bukan. Wah tak tahulah. Sangat-sangat laju, sangat laju. Sedangkan saudaranya Mark Kelly, ia duduk di bumi. Waktu itu tidak ikut penerbangan. Mark Kelly ini adik dia, duduk di bumi. Selepas 1 tahun pesawat itu balik ke bumi, mendarat balik ke bumi, Scott Kelly pun ke bumi. Jumpalah adiknya yang tak ikut dalam penerbangan ini, Mark Kelly. Bija 1 tahun ya mas sekalian ya. Terkejut sedikit sama ada adiknya Mark Kelly atau abangnya Scott Kelly. Kerana Scott Kelly yang baru balik melalui penerbangan selama 1 tahun ini, balik jumpa adiknya, kenapa kelihatan lebih tua? Kenapa kelihatan lebih tua? Sementara adiknya Mark Kelly melihat abangnya, kenapa nampak lebih muda? Tahu tak jamaah sekalian, ketika Scott Kelly berada di ISS, umurnya hanya tambah 1 tahun. Kan di sana 1 tahun, tengok jamnya. Oh, Januari, Februari 1 tahun. Sementara adiknya di bumi, umurnya bukan bertambah 1 tahun. Bertambah lebih. Yang pasti lebih 1 tahun.
Sedangkan kita ini bertambah masa pasti mempengaruhi keadaan fizikal kita. Itu baru di angkasa lepas ISS yang hanya jaraknya lebih kurang 350 hingga 400 km dari bumi. Dan mereka bergerak sangat pantas. Sedangkan adanya di bumi hanya duduk temenung aja. Itu dah disahkan tuh jam sekian. Sekarang Anda bayangkan, Anda terbang katakanlah dengan melalui kendaraan yang terbuat dari cahaya. Jangan dibuat dari besi. Kendaraan angkasa lepas dibuat daripada cahaya, sehingga boleh bergerak dengan kepantasan cahaya. Yang kelajuannya satu saatnya 299.297 ribu kilometer sesaat. Bahasa mudahnya 300.000 kilometer sesaat. Senang cerita. Sesaat sudah 300.000 kilometer sesaat. Kalau 1 jam, Anda mengembara di sana katalah selama 1 hari, 24 jam. Tengok, wih, dah 24 jam aku. Anda sudah entah di mana. Selepas 1 hari, 1 malam, 24 jam balik ke bumi. Zup lagi. Kita tahu tak, anak kita, umur kita bukan bertambah 1 hari, umur kita mungkin sudah bertambah berbulan-bulan di bumi. Karena bumi berpusing setiap saatnya, setiap harinya 24 jam kan. Ketika ia terbang dengan kelajuan sangat pantas 1 jam, di bumi sudah. Bumi dilihat dari kejauhan itu, apalagi dia sedang bergerak dengan sangat pantas, pergerakan bumi 1 hari, 2 hari, 3 hari, sangat pantas. Sehingga masa di bumi terasa lama, sementara masa dirasai oleh orang yang terbang keluar dengan kepantasan cahaya sangat. Jadi sesaat bagi mereka, sejam bagi mereka, bukan 1 jam bagi yang di bumi. Quran telah memberitahu kita, fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Apa maksudnya dalam surah As-Sajdah? 1 hari menyamai 1000 tahun kiraan kamu. Dalam ayat yang lain, malaikat, perjalanan malaikat nih, 1 hari khamsina alfasanah. Apa tuh? 1 hari bagi malaikat sama dengan 50.000 tahun bagi kita. Ayo, ini macam kah? Malaikat, katalah ini bahasa mudah. Malaikat tengok jamnya, dah 1 hari aku di sini. Hari masanya bukan 24 jam ya. Kalau sebuah hari tak sampai 24 jam. Sebab hari 24 itu hanya kita di sini aja. 1 hari bagi jin bukan 24 jam. 1 hari di bulan bukan 24 jam. Ya, 1 hari istilahnya satuan masa lah. Tengok mereka, baru yauman. Tapi yaum bagi malaikat, bagi kita sudah 50.000 tahun. Quran bagi tahu. Menunjukkan bahwa masa adalah relatif. Relativity masa ini bergantung kepada pergerakan suatu benda. Semakin pantas, masanya semakin kurang. Kalau benda itu bergerak perlahan, masanya panjang. Malaikat yang pergerakannya laju atau perlahan bagi kita? Agaknya berapa kali ganda pergerakan malaikat kelajuannya? Kalau kita bergerak paling laju berapa kilometer sejam? Kita paling laju. Okeylah, dengan menggunakan apa namanya kecanggihan teknologi yang terlaju lah. Naik kapal terbang lah. Supersonik lah. Okeylah, mungkin apa namanya sama dengan apa namanya suara kan. Okeylah, dalam 2.500 km sejam katakanlah, atau 3.000 km sejam. Sejam. Malaikat tercipta dari nur. Agak sesaat dah. Sebab itu masa bagi malaikat bukan sangat pendek, tapi sependek itu bagi malaikat, bagi kita sudah sangat. Sebab itulah ini beritahu kami balik kami sangat pantas, sehingga berlaku di situ relatif biasa. Apa yang berlaku di gua itu subhanallah sulit, hingga hari-hari ini pun belum dapat dikaji secara baik. Apa yang berlaku di situ, fenomena alam semesta yang berlaku di gua itu, sehingga orang yang mengalaminya hanya berasa setengah hari, tapi rupanya sudah pergerakan apa agaknya, berada di mana ya.
jasadnya ada di bumi, kan? Boleh dilihat, tapi macam mana? Undang-undang alam yang mengaturnya sudah berbeza dengan sunatullah yang mengatur mereka yang hidup. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Untuk lebih jelasnya nanti saya kaitkan coba dengan ayat yang lain. Allah benar-benar tunjukkan kuasanya nanti dalam ayat yang lain. InsyaAllah minggu depan, karena masa sudah habis, perut sudah lapar. Mudah-mudahan diberkati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.